saat masih berkuasa dan memiliki kekuasaan dipuja-puji, dan saat lengser dan purna tugas justru dicaci maki dan difitnah. Apakah sekejam itu dunia politik di Indonesia? Kita melihat bagaimana realita yang terjadi pada Jokowi dan PDI Perjuangan. To the point saja, pada saat Pak Jokowi memimpin Republik Indonesia, PDI Perjuangan menikmati kekuasaan Jokowi. Namun, menjelang akhir masa jabatan Joko Widodo, justru percikan-percikan perceraian PDI Perjuangan dan Jokowi malah semakin terlihat. Apalagi kita melihat dan menyaksikan secara langsung bagaimana statement-statement yang diberikan oleh Sekjen PDI Perjuangan terutama Hasto begitu panas dan negatif kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia. Seolah bahwa PDI dan Jokowi tidak pernah bekerja sama dan tidak pernah saling menguntungkan. Tentunya ini adalah situasi yang sangat berbalik di tengah panggung politik Indonesia. Bagaimana PDI Perjuangan seolah tidak ingin ada yang lebih hebat dari Megawati Soekarno Putri. Bukankah kali ini politik sudah jauh lebih modern? Artinya memang sosok-sosok seperti Jokowi yang sangat luar biasa membranding diri sangat diperlukan di kubu partai politik sekaliber PDI Perjuangan. Namun apa yang terjadi justru perpecahan yang tercipta, justru fitnahan terus datang kepada Joko Widodo. Dan yang terbaru, lembaga internasional menilai bahwa Jokowi pemimpin yang paling korup berdasarkan polling netizen dan media-media di Indonesia. Tentu saja ini sangat menyakitkan. Terlebih, Jokowi begitu tulus pada rakyat Indonesia dan pada PDI Perjuangan. Terbukti kekuasaan Jokowi yang 10 tahun ini mengantarkan PDI Perjuangan kepada partai penguasa selama dua periode berturut-turut. Apakah masih kurang di mata PDI Perjuangan jasa-jasa Jokowi ini? Lalu bagaimana tim relawan Jokowi menskakmat elit-elit Banteng langsung menerima laporan? Kalau yang tadi benar ada yang melaporkan berbeda-beda. Jadi semua punya tupoksi masing-masing, ya kan? Jadi tidak ada campur baurnya. Termasuk ketika hari ini misalnya penyidik melakukan penggeledahan, tentu kan mereka sudah merencanakan dari lama dan tidak ada. Mereka tahu bahwa hari ini ada lapor, nggak tahu. Ini kan sebuah hal yang berbeda menurut saya. Tapi sekali lagi kalau mau dicocok lagi ya silakan saja, kan begitu. Mas Guntur, saya agak protes ini. Dikit-dikit di bawah Jokowi. Jadi ini mengkonfirm Jokowi fobia. Oh, Jokowi fobia. Jokowi fobia terjadi di PDIP dari maksudnya apa yang dialami oleh Mas Hasto, PDIP ini kan kita nggak ada kaitan sama Pak Jokowi. Hasto, terus dikaitkan dengan Jokowi. Oke. Tadi dengan OSISI RP. Pengalihan. Nah, sedangkan OSISI RP itu sudah mengatakan kita nggak punya bukti dan sudah mencabut itu. Coba cari di website kan nggak ada, sudah tutup. Kenapa itu yang dilaporkan gitu loh? Ya kan? Kalau ada masalah itu serahkan aja kepada hukum itu. Jangan dikait-kaitkan lagi kasusnya Mas Hasto ya dengan Jokowi. Ya kan? Ini tahun 2020 loh. Kasus ini. Baru rame-rame lagi, gonjang-ganjang lagi 2024. Kamu yang sekarang. Artinya ada sesuatu di sini. Kenapa KPK pada saat itu nggak berani? Karena itu masih dalam lingkaran kekuasaan. Ya Mas Hasto jelas mempunyai power pasti di situ. Ya kan? Jelas itu nggak mungkin itu tidak dilakukan oleh KPK. Makanya ketika KPK berganti, langsung itu dikatakan Mas Yudi sprint. Karena ini jadi bahan gonjang-ganjing dari masyarakat. KPK ini takut sama pemerintah. KPK ini yang dibilang independen, enggak tuh. Kan seperti itu. Kita hormatilah hukum sekarang. Apa yang dilakukan oleh KPK itu kita hormati. Dilakukan penggeledahan seperti itu ya mungkin prosedurnya itu apa yang dikatakan Mas Yudi. Tapi tolong jangan dikaitkan dong dengan Jokowi dan keluarganya. Dikit-dikit Jokowi dan keluarganya. Jokowi fobia rupanya ini. Makasih. Terkait dengan Jokowi ada dua hal. Pertama masalah hukum dan juga masalah politik. Masalah hukum adalah ketika saya menyebut nama Jokowi, saya ingin mencontohkan ada kasus tebang pilih di sini. Jadi KPK sangat tajam kepada kasus Sekjen PDI Perjuangan, tapi sangat tumpul kepada Jokowi dan keluarganya. Jangan lupa, nama Jokowi disebut dalam pengadilan kasus korupsi. Kasusnya mantan Dirut Pertamina, Karen Agustiawan.
Yassin Limpo disebutkan juga, Johnny Plate disebutkan juga, dan beberapa kasus yang lain. Ini adalah fakta-fakta pengadilan penyebutan nama Jokowi di situ. Kemudian juga saya katakan tadi, penyebutan Jokowi dan keluarga bukan juga dari saya, tapi laporan misalnya Ubedillah Badrun yang sudah mungkin ini yang ketiga kali dia menyampaikan laporan kepada KPK. Kemudian juga apalagi apa yang disampaikan oleh almarhum Faisal Basri yang videonya sangat viral. Dugaan penyelundupan biji nikel yang merugikan negara ratusan triliun dan menyebut nama Bobi Nasution, menantu Jokowi, sebagai salah satu yang diduga terlibat dalam kasus ini. Kemudian juga Blok Medan, dan semuanya ini kan nama-nama yang sudah beredar di publik. Bukan kita ingin mengatakan benci kepada Jokowi atau fobia kepada Jokowi, tapi adalah fakta hukum. Kemudian juga adalah fakta politik. Karena kami juga, apa yang disampaikan oleh Sekjen PDI Perjuangan, ya, ketika sebelum tersangka oleh KPK, ada yang datang kepada dia, dan dia itu sudah dikutip oleh majalah Tempo, bahwa kalau sampai Jokowi dan keluarganya dipecat, maka akan ditersangkakan kasus Harun Masiku. Dan ancaman ini, pesan ini tidak hanya pada tahun 2024, tapi sudah setahun lebih, dari tahun 2023. Setiap Mas Hasto, Sekjen PDI Perjuangan, berbicara kritis, berbicara lantang, selalu ditakut-takuti dengan kasus Harun Masiku. Tapi karena dia yakin tidak pernah terlibat dengan kasus Harun Masiku, segala pesan, segala ancaman, segala intimidasi tidak dihiraukan. Dan tidak takluk, tetap keras, tetap lantang bersuara kalau demi kebaikan negeri ini. Begitu, Mas. Coba pertanyaan tadi, di mana kemudian benang merah Pak Jokowi misalnya di dalam kasus Mas Hasto? Seberapa bisa ia yang bukan presiden lagi kemudian mencawe-cawe? Ya, kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Mbak Bivitri, bahwa komisioner KPK saat ini adalah orang yang dipilih dan ditetapkan oleh Jokowi, dan Pak Prabowo hanya melantik, ya. Kemudian juga seakan-akan dari banyak kasus yang ada di KPK yang merugikan negara triliunan, termasuk juga buronan yang lebih lama yang dari namanya Harun Masiku, yang namanya Kirana Taiming kalau nggak nama Tionghoanya, dari sejak 2017. Seakan-akan itu bukan prioritas, tapi yang prioritasnya adalah mentersangkakan Sekjen PDI Perjuangan yang baru dipecat. Saya nggak setuju kayak begini, itu. Ya kan? Kalau begini ini sudah mengkonfirm lah ya, sudah Jokowi Popia benar di sini, teman-teman ini kita ini. Ya bahwa kan? tadi kemudian pimpinan KPK adalah dalam tanda kutip orangnya Jokowi, itu gimana? Tadi mengatakan Mbak Bivitri dipilih dan ya mengatakan mengkonfirmasi itu bahwasanya itu orang KPK adalah dipilih Jokowi. Bagaimana dikatakan dipilih Jokowi? Sedangkan itu dipilih di DPR RI melalui proses, betul nggak, Mas Yudi? Melalui proses, yang pilih itu DPR RI termasuk PDIP. Ya kan, bukan dari Jokowi. Jokowi tinggal mengesahkan, tok. Oke, sudah confirm semua. Oke, saya tanda tangan ya. Yang memilih panselnya siapa? Yang menyeleksi. Loh, kemudian yang menyeleksi pansel 10, ada tim pansel. Dari 10 calon komisioner KPK juga siapa ke DPR? Loh, Anda punya juga loh PDIP. Iya, semua partai-partai itu punya jagoan-jagoan di dalam yang itu. Yang disodorkan ada terbatas ya kan? Dari nama-nama yang itu, ya berarti tidak. Ya itulah alasan pilihan. Mas Guntur. Ya, ini udah rahasia umum. Rahasia umum ya, mana? Masing-masing itu, ya, itu kan proses, ada pansel, kemudian dipilih oleh DPR. Itu pasti adalah lobby-lobby di situ. Gue pilih lo, ya ntar lu dukung gua. Udahlah, itu sudah rahasia umum untuk bicara itu. Tapi Jokowi. Jangan mengatakan bahwa itu dipilih oleh Jokowi. Lah memang Jokowi pada akhirnya confirm kan banyak suara dari kelompok sipil. Jangan sampai namanya Jokowi menetapkan ketua KPK. Biarkanlah itu diberikan kepada Presiden Prabowo. Kan banyak sampai yang namanya Maki Bonyamin juga menggugat ya ke MK karena menurut dia itu seharusnya yang memilih seleksi dan sebagainya adalah perodanya Pak Prabowo. Ini juga kritik dari masyarakat muncul lah. Mas, itulah. Ya, kita jangan bicara sekarang. Kemarin pun Presiden